dengan sujud ya di atas hambalan yang terlampau empuk. Nanti saya terangkan bagian selanjutnya. Karena ketika Anda sujud dalam posisi demikian, nanti Anda melanggar hadis Nabi. Kalau Anda kemudian ingin sujud ke tempat sujud yang langsung, itu bagus tanpa hambalan. Maka rambut ini termasuk yang diminta oleh Nabi untuk disingkapkan sehingga tidak mengganggu kening saat bersujud. Bismillah. Seperti biasa, kalau saya mempraktekkan sekaligus menerangkan, maka tidak akan maksimal nanti untuk bisa membahasnya. Ya, nah, jadi karena itu kita akan libatkan teman-teman untuk bisa beramal soleh. Mudah-mudahan ada pahala-pahala bisa mengalir untuk kita semuanya. Baik, kita bagi nanti amal solehnya menjadi dua bagian. Ada yang bisa mengangkat untuk menyediakan meja, ada yang nanti bisa mempraktekkan untuk hadir di atasnya. Kalau untuk yang kedua sudah ada insya Allah, Mas Boy. Alhamdulillah. Sehat tentu. Antum sekolah di mana? Bukan alumni 30 Lamongan? Ya, bukan ya. Alhamdulillah. Sudah, fokus ini. Kita yang asli-asli saja ya. Tidak ada hoax yang membangun. Mana mejanya, Pak Surya? Bismillah. Bismillah. Sambil kita sedikit menyesuaikan, saya memberikan saran pada kita semua, pada saya, pada Anda, pada kita supaya adil ya. Tolong disimak baik-baik bahasan kita dari awal sampai akhirnya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita selesaikan di sini. Anda boleh sampaikan lewat tulisan, kita bahas nanti supaya tuntas bahasan kita. Pengalaman selama ini, sepanjang kita ta'lim, tuntas di bahasan, kemudian kita saksikan bersama, insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang ada masalah itu termasuk dari tempat ini. Ya, kemarin setahun yang lalu atau sebulan yang lalu, setahun dengan sebulan bedanya banyak, tapi bisa jadi tipis. Ya, karena bulan lalu itu tahun yang lalu 2017 ya. Saya sampaikan bahasan di sini, kita bahas tentang Maulid, tiba-tiba Masya Allah viral di media sosial, potongannya luar biasa. Ya, nah, maka kalau Anda ingin bertanya sesuatu, fokuskan di sini dan insya Allah kalau penjelasan itu lengkap, kita tidak akan ada masalah. Jelas ya? Baik, Mas Boy. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Sebentar, boleh ini disimpan? Sini aja, biar agak lebih tinggi ya. Taib. Sebentar, ini kelihatan Pak, Bu? Tidak, memang saya tidak akan meminta Ibu melihat meja. Saya minta Ibu nanti melihat beliau ya. Beliau akan naik, nanti baru normal di situ. Ini wajar kalau tidak kelihatan ya. Wajar, berarti masih normal. Silakan, bismillah. Jazakallah khair. Naik dulu. Sekarang kelihatan? Ada usah bangun ya, kelihatan. Ingat. Yang dilihat nanti untuk prakteknya. Baik, bab kita apa? Duduk di antara. Baik, kalau duduk berarti posisinya lebih rendah kan? Nah, sekarang kita minta beliau duduk. Fokus baik-baik. Sudah duduk? Kelihatan duduknya? Yang penting duduk dulu, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, sekarang kita akan mulai bahasannya. Posisi meja ini akan diatur berdasarkan apa yang nanti saya uraikan. Ya, sekarang Mas Boy turun sebentar. Bismillah. Kiblatnya kemana di masjid ini? Ke sana ya. Kita arahkan dulu ke kiblat, Pak. Mohon dibantu. Ayo sama-sama. Baik. Jazakallah khair. Silahkan duduk dulu di sini. Fokus baik-baik, perhatikan. Lihat baik-baik sebentar. Sekarang saya minta Mas Boy dulu untuk mempraktekkan sujud ya dari pertemuan yang lalu. Nanti setelah itu dari sujud bangkit ke duduk di antara dua sujud. Sehingga perpindahan dari sujud ke duduk itu kita bisa ketahui dengan baik. Silakan sujud. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Saya ingin tegaskan kembali. Ingat dalam sujud yang menempel itu ada berapa bagian? Masih ingat? 7. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, untuk sujud pada 7 bagian. Yang pertama, jabhah, kening. Kening ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan, ini posisi keningnya. Ingat ya, kening menempel tidak boleh terhalang oleh rambut. Ada yang bisa boleh menjadi penghalang dengan tempat sujud, penghalang yang tipis. Ya, karena pernah di zaman Nabi SAW itu begitu panasnya luar biasa, masjid Nabi belum seperti yang sekarang. Masjid Nabi dulu itu tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Jadi kalau panas pasti panas, kena panas bawahnya. Kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pasti bocor.
Dan pernah Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau bangkit menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, ya malam Al-Qadar, itu pernah beliau bangkit dari sholat subuh, begitu bangkit kelihatan di keningnya itu ada lumpurnya, lumpur tanah. Ya, beliau katakan sebelumnya saya mimpi ditampakkan malam Al-Qadar, tapi tidak disebutkan detil waktunya kapan. Cuman di antara tandanya ketika saya bangkit dari sholat subuh itu, ya terlihat ya sunnah Nabi, sujudnya panjang. Ini sedang mengerjakan sunnah beliau ya. Baik, alhamdulillah. Boy, dulu ada seorang tabi'in. Jadi sujud di depan Ka'bah, Pak Ibu sekalian. Saat sujud itu Masya Allah, saking khusyuknya dalam sujud. Jadi begitu tawaf yang pertama, ada kawannya, selesai tawaf masih melihat beliau sujud. Kemudian tawaf yang kedua, masih sujud juga. Singkatnya sampai tawaf yang ketujuh, masih sujud juga. Dan luar biasa bagaimana kekhusyuannya dalam sujud, tidak tergoyahkan. Sampai kemudian dalam cukup waktu yang lama baru beliau bangkit. Antum sedikit lah sebagian dari itu. Nah, fokus sini. Kembalikan lagi ya. Jadi dalam hadis tadi disebutkan ketika kemudian beliau menengok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terlihat kemudian di keningnya itu ada bekas lumpurnya. Ini menandakan malam tadi baru turun Al-Qadar. Ya, tapi tidak ditampakkan waktunya supaya semua bisa berburu. Nanti saya berikan rumus cepat dan singkat mendapatkan malam Al-Qadar. Ya, saya beri bocoran dari sekarang. Caranya gampang. Jangan tinggalkan ibadah malam Ramadan. Di setiap malam Ramadan, betul, saya serius. Kerjakan setiap malam Ramadan, insya Allah antum gak akan ketinggalan. Karena memang tidak ditampakkan waktu pastinya. Ya, dia bisa datang di awal, di tengah, di akhir. Walaupun kebanyakan datang di akhirnya. Karena itu antum buru setiap malamnya, walaupun cuma sekelumit malam antum dapatkan. Insya Allah antum dapatkan bagiannya. Nanti saya terangkan lebih detail ya. Terangkan lebih detail. Fokus baik-baik ke sini. Jadi karena kondisi panas luar biasa, sebagian sahabat ada yang membentangkan. Kalau kita semacam sajadah, ada semacam sapu tangan dan sebagainya. Alas-alas tipis yang membentangkan dia antara tanah, tempat sujud dengan keningnya. Jadi begitu ada bentangan itu, Nabi SAW tidak melarangnya. Tapi yang paling menarik, ketika bentangan itu terlampau empuk seperti bantal, itu yang Nabi larang. Jangan sujud ya di atas hambalan yang terlampau empuk. Nanti saya terangkan bagian selanjutnya. Karena ketika Anda sujud dalam posisi demikian, nanti Anda melanggar hadis Nabi, kening kita tidak bisa menempel dengan baik, seperti mengambang. Dan nanti ternyata dalam penjelasan yang lain, itu ada pengaruh dalam diri kita. Karena ketika menempel, ada titik God spot nanti, di bagian kepala kita itu, yang kalau tekanannya kurang, maka peredaran darah yang kemudian menuju ke otak tidak bisa ditekan dengan baik. Ya, dalam tekanan itu. Ada penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan isyarat hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Paham sampai sini? Nah, dari sini, ulama menyimpulkan, kalau Anda kemudian ingin sujud ke tempat sujud yang langsung, itu bagus. Tanpa hambalan. Seperti misalnya ada yang kayu, ada yang keramik, dan sebagainya. Tapi kalau Anda kemudian ingin alasi seperti dengan karpet ini, ada sajadah. Sajadah itu bahasa Arabnya karpet. Ya, karpet itu bahasa Arabnya sajadah. Ya, saya mau beli sajadah dikasih karpet, jangan marah. Ya, itu betul, sajadah itu karpet maksudnya. Ya, jadi ada yang dialas. Ada yang perempuan misalnya, maaf, ibu pakai mukena. Ya, sebagian dari mukena misalnya kan ada yang kening gitu ya, menutup. Itu masih ma'fu anhu, tidak ada masalah di situ. Karena dia alas tipis yang tidak mengganggu antara sujud kita dengan tempat kita sujud. Paham ya? Baik, kecuali rambut. Saya sudah jelaskan. Maka rambut ini termasuk yang diminta oleh Nabi untuk disingkapkan sehingga tidak mengganggu kening saat bersujud. Karena itulah cara menyingkapkannya. Ada yang pakai imamah yang dibulat-bulat begini. Ada yang pakai peci, ya seperti saya ini kan, saya pakai begini. Ya, jadi peci imamah itu menjadi sunnah untuk digunakan atau minimal mustahab dianjurkan untuk dipakai ketika sekiranya akan sujud ada rambut yang bisa menutup ini. Ya, kalau misalnya rambutnya pendek, bisa rambut saya agak pendek, bisa seperti ini. Ya, maka mohon maaf untuk kemudian menunaikan sholat, kalaupun tidak ada peci nggak ada masalah. Ya, maju jadi imam ya maju aja. Pak silakan imam, nggak enak nggak ada peci. Bukan masalah peci ya. Jadi yang dimasalahkan adalah syarat dan ketentuannya. Paham ya? Baik. Ini penting saya jelaskan bagian yang pertama supaya kita bisa paham kembali. Silahkan. Kening, satu. Ini beliau pakai kacamata. Jadi kalau memang nyaman silahkan, tidak ada masalah. Ya, jadi tapi kalau tidak nyaman, buka sebelum sholat. Ya, jangan sampai nanti sujud, buka, bangun, pakai lagi, sujud, buka, bangun, pakai lagi. Itu tidak baik. Dua, lihat baik-baik. Tangan, dua. Ya, dua telapak tangan. Jabha, kemudian yang kedua, dua telapak tangan. Satu tambah dua, tiga. Kanan dengan kiri.
Ini saya terangkan cepat karena sudah pernah saya jelaskan. Tidak ke dalam begini, tapi terbuka sedikit keluar. Kemudian jarinya tidak rapat begini, tidak juga lebar begini, tapi biasa saja terulur. Seperti posisi saat takbir di awal. Sudah pernah saya jelaskan, lihat keterangan di pertemuan lalu. Kemudian, lutut, 2 lutut. Ya, 3 tambah 2, 5. 2 lutut, nempel lututnya. Dan tidak terhalang. Kan? Baik, jadi kalau untuk bagian celana ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi, maaf, ada yang mengatakan, Ustadz, mau kena juga nggak bisa, itu kan alas. Alas nggak boleh. Ya, kalau semua nggak boleh ada, misalnya, batasannya, maka lutut pun sama. Nggak boleh ada penghalang di sini. Ya, kalau semua orang nggak ada penghalangannya, lututnya bolong semua gitu kan. Kan harus nempel. Maka cara memahami kita fikih, itu harus paham ilmu fikih. Jangan antum lihat dalil, maaf. Dalil Quran dan hadis itu sumber hukum. Cara meramu sumber hukum harus belajar kaidah hukum. Untuk melahirkan produk hukum namanya fikih. Kaidahnya disebut qawaid fikih. Dasarnya disebut usul fikih. Anda yang tidak tahu kaidah fikih dan usul fikih, jangan bicara masalah fikih. Karena bisa salah di situ. Paham ya? Nanti saya tunjukkan pas bagian doa. Kemudian kaki. Ya. Kaki ini 2. Jemari di 2 kaki. 5 tambah 2, 7. Ini sudah saya jelaskan. Ini sifatnya ditekuk jemari-jemarinya. Begini. Tidak keluar begini. Kemudian ini sudah cukup bagus, kita terangkan kemarin, menempel bukan terbuka begini. Tidak terbuka begini, tidak pakai O juga, ya, tapi menempel begini. Paham ya? Baik. Ini agak sedikit runcing karena menyesuaikan dengan tempat, ya. Nah ini nanti agak sedikit ke belakang, Mas. Nah sesuaikan saja, insya Allah kalau mau jatuh saya kasih tahu. Yang ketawa sedang sholat. Jadi gini, ya, nanti kalau sudah agak lebih baik lagi, ini agak sedikit didorong, jadi ini tidak terlampau luncing ke atas, tidak juga terlampau landai ke bawah, tapi seimbang antara bagian depan dengan bagian belakangnya. Biasanya kalau tangannya tidak terlalu rapat dengan siku, itu jadi seimbang. Tapi kalau terlampau rapat dengan siku, itu pasti akan ke atas. Kalau terlalu jauh dengan siku, itu pasti akan datar. Paham ya?